Yo guys, kita balik lagi ke channel Satsu. Oke, jadi di video kita kali ini kita bakalan coba, iya sudah judul, jadi sini kita bakalan bahas atau mungkin bisa dibilang nge-breakdown trailer dari Ultraman Z, lebih tepatnya special movie trailer dari Ultraman Z. Ya, pasti kalian juga udah tahu yang dimana Ultraman Z, ya lebih tepatnya trailer Ultraman Z itu ya kemarin itu baru dipublish atau istilahnya ya baru disebarin atau baru diupload gitu di channel YouTube-nya Suburaya Production. Jadi ya di sini saya pengen nonton sekaligus bahas juga per scene, per adegan yang ada di dalam trailer ini, yang dimana mungkin kita bakalan bahas case-case-nya juga, terus juga si form-formnya dan lainnya. Pokoknya ya di sini kita bakalan coba bahas selengkap-lengkapnya men ya. Karena ya namanya juga trailer breakdown. So oke lah. Jadi di sini kita bakalan coba langsung breakdown aja trailer special movie-nya. So oke lah. Oke, jadi di sini ada Ultraman Z. Oke, di sini ada Ultraman Z yang melawan sebuah kaiju men ya. Oke, next. Oke, Alpha Age. Dan di sini kalian bisa lihat di sini itu ada kaiju yang baru, yang dimana di sini itu mungkin bakalan debut di episode satunya, yang dimana ini rupa-rupanya atau ya bentuknya gitu ya mirip banget sama apa ya istilahnya ya, hiu, ikan hiu gitu. So oke lah. Dan di sini ini asli animasinya keren banget, yang dimana banyak yang bilang di Facebook, di Instagram, di forum-forum tokusatsu gitu, yang dimana di sini tuh banyak yang bilang kalau semisalnya ini di bagian slugger ini tuh kalau nggak salah slugger yang ada di kiri kanannya ya guys ya, yang dimana mereka bilang kalau misalnya ini itu adalah sebuah knuckle atau semacam senjata yang dipunyai atau dimiliki oleh Ultraman Leo gitu, yang dimana ya diputer-puter gitu lah ya. So oke lah. Dan di sini animasinya keren banget sih asli. Oke ya, ditendang dong. Dan di sini ada mungkin bisa dibilang pose atau ya mungkin adegan pas si Z ini atau si Z Alpha Age ini yang akan mengeluarkan si finishernya atau ya kosennya gitu. So oke lah. Dan di sini ada Ultraman Z bersama dengan Haruki ya, Haruki Natsukawa. So oke lah. Dan di sini juga yang saya kagumin itu di bagian backgroundnya itu lumayan keren guys ya, yang dimana kayak digitalik banget atau ya kayak Ultraman X lah ya, mirip-mirip juga sih. So oke lah. Asik, Ultraman Z special movie. Dan di sini ada posternya, yang dimana di sini itu ada Ultraman Z Alpha Age, Beta Smash, Gamma Future dan anggota storage, dan juga di sini tuh ada Windam dan juga ada si robot satunya itu kalau nggak salah Scavenger ya, Scavenger atau Scavenger ya pokoknya itulah. So oke, ini lumayan menarik banget ya. So oke lah. Ini yang bikin saya salvok ini di bagian theme songnya atau background musiknya, yang dimana kayak ngerok-ngerok gitu men ya. Jarang-jarang juga kan kalau misalnya opening Ultraman itu pakai nada-nada yang mungkin bisa dibilang rock gitu, yang dimana kalau nggak salah tiap-tiap serial Ultraman itu ya lebih ke pop atau ya lebih ke santai gitulah ya openingnya. Tapi ya di sini agak beda, yang dimana ini keren banget sih, jujur ini keren ya, bikin salah fokus banget buat saya. Kalau misalnya sependapat ya bagus gitu, so oke lah. Dan di sini ada Ultraman Z yang default form tanpa meminjam kekuatan dari Ultraman lain. Yang dimana di sini teman-teman bisa lihat ini color timernya ini kan Z, terus di sini kayak ya kayak segi apa ya ya birunya itu kayak bergradiasi gitulah ya, biru menyampur lah ya istilahnya. So oke lah. Dan di sini ada adegan pas si Zero dan juga Z. Adegan ini mungkin bisa dibilang menggambarkan si sinopsisnya, yang dimana ya si Zero dan juga si Z ini sedang melindungi Nebula M78 atau ya planet negeri cahaya gitu. So oke lah. Oke ya, di sini si Zero menggunakan mentalnya, yang dimana ya emangnya nggak ribet pak ya, sambil terbang pakai mental gitu, apa nggak ribet atuh dasar. Oke, dan di sini ada yang namanya semacam apa ya istilahnya ya, peristiwa yang sedang dialami oleh ya penduduk negeri cahaya, yang dimana di sini itu namanya itu di sini ditulis nama peristiwanya itu Devil Splinter. Oke, Devil Splinter ya, yang dimana di sini ada Beamstar, terus juga di sini ada Maga Japa ya kalau nggak salah, terus juga ada Segmeger yang warna matanya itu merah men, nggak kayak biasanya. Waduh, ini pasti dalang dari semuanya pasti villain utama di seri ini gitu, mungkin ya. So oke lah. Dan di sini ada Ultraman Zero dan juga Ultraman Z yang kayaknya lagi mengejar si kaijunya ke menuju ke bumi, entah bumi yang alternatif ataupun bumi yang satu universe dengan planet Nebula M78 gitu. So oke lah. Asik. Di sini mereka terlibat kejar-kejaran. Oke, itu rudal pak. Oke ya, ganas sekali. Ini mungkin kaiju pas episode 1 ya, mungkin ya. Kayaknya sih, soalnya dari bentuknya itu mirip kayak apa, kayak hiu-hiunya gitu. So oke lah.
Dan di sini ada si Z bersama Scavenger yang sedang melindungi para penduduk planet bumi. Oke. Gila. Ini pasti episode 1 sih. Ya. Dan di sini ada main karakter di seri ini yang dimana ya next dulu. Yang dimana di sini mungkin scene-nya pas dia mati gitu. Pas ke tabrak sama si Z mungkin ya, mungkin. Kalau nggak salah sih sinopsisnya kayak gitu gitu. So oke lah. Dan di sini adegannya ngingetin saya banget sama Ultraman Mbah ya, yang dimana ya shootnya kayak gini atau ya angle kameranya itu ya kayak gini gitu. So oke lah. Oke, jadi main karakter dari seri ini adalah Haruki Natsukawa. Ya, Haruki Natsukawa ya, oke. Jadi Haruki Natsukawa ini adalah seorang pilot yang dimana ya mungkin bisa dibilang pilot noob atau ya pemula lah ya. Yang dimana dia juga mempunyai senior gitu. Yang dimana ya nanti diperkenalin juga gitu, so oke lah. Jadi si Haruki Natsukawa ini diperankan oleh Kohshu Hirano ya. So oke lah. Next. Dan di sini ada si Haruki bersama anjing. Oke ya. Lucu banget ya itu anjing. Oke. Ya, udah dijelasin sama naratornya atau si Z-nya itu sendiri yang dimana si Haruki ini adalah seorang pilot awam atau pemula gitu. So oke lah. Dan di sini juga dia adalah seorang ya ahli karate men ya, sesuai sinopsisnya atau ya penjelasannya gitu. So oke lah. Dan di sini mungkin catchphrase utamanya dari si Haruki ini mungkin Oz, ya Oz bukan Kamen Rider Oz ya, bukan Kamen Rider Oz. Tapi itu ngomong-ngomong bisa nyambung gitu ya. Oz kan pakai medal, terus juga si Haruki ini atau si Z ini menggunakan medal, kok bisa sama gitu ya. Oz. So oke lah, gak apa-apa lah. Mungkin hanya kebetulan gitu, so oke lah. Dan di sini ada storage yang dimana ya kita nonton dulu aja. Nah, di sini ada Mbah Haruki yang menggunakan senjatanya. Ini senjatanya futuristik sih, lumayan. Oke. Dan ini adalah markasnya yang dimana ini kayak berupa gedung-gedung ya, kayak gedung gitu. Oke. Dan storage itu singkatan dari Special Tactical Operation Regimental Airborne and Ground Equipment. Oke ya. Lumayan panjang ya, oke. Bukan storage penyimpanan, Pak ya. Oke. Dan di sini ada member-membernya yang dimana di sini bakalan dikenalin juga gitu sama si Z atau si naratornya, dan di sini juga bakalan kita bahas gitu. So oke lah. Dan ini aduh yang paling kanan, aduh tolonglah. Aduh salfok. Dan di sini ada mobilnya. Ini mobilnya cukup futuristik banget yang dimana ini ada plat nomornya 586. Plat nomornya 586. Aduh, oke lah. Dan di sini yang naik itu Mbah Haruki Natsukawa. Oke ya. Dan di sini ada heroin utamanya di serial ini yang dimana saya kurang suka sih karena ya kayak galak-galak itu ya. Yang dimana banyak yang bilang ini itu ya si Yoko Nakashima ini mirip banget sama si Naomi yang ada di serial Ultraman Orb. Ya, Ultraman Orb. Jadi heroin utama ini namanya itu adalah Yoko Nakashima. Yoko Nakashima sendiri diperankan oleh Rima Matsuda. So oke lah, kita bakal coba lihat. Dan di sini kayaknya emang cewek tomboy men ya, dan dilihat-lihat juga di bagian footage-nya itu dia itu tubuhnya itu lentur banget men, bisa kayak salto lah atau apapun itu. Pokoknya ya emang kayak cewek tomboy gitu. Dan di sini kelihatan banget kalau misalnya dia itu jago panco men ya, kayaknya lah ya. Oke, nice. Tuh men ya kelihatan galak banget sih kalau menurut saya ya. Jadi kurang suka banget sih, kurang serak. Dan ini heroin kedua yang paling saya favoritin banget nih, dimana ya lanjut dulu. Jadi second heroin di serial Ultraman Z ini adalah Yuka Ohta. Yuka Ohta sendiri diperankan oleh Kuroki Hikari. Jadi mana Kuroki Hikari itu ya mungkin bisa dibilang salah satu artis GrabFood yang mungkin cukup terkenal gitu. GrabFood men, bukan ya, saya sensor ya, saya sensor sengaja ya. Takutnya malah ada anak-anak yang nonton. Oke. Dan di sini udah dijelasin sama si Z atau si naratornya yang dimana si Yuka ini ada seorang yang mungkin bisa dibilang pinter banget di bidang kaiju atau perobot-robotan gitu. So oke lah. Sugoi, keren lah, keren. Ini pasti bakalan jadi heroin favorit saya di serial ini gitu. Mbak Yuka, oke. Dan di sini ada ini aduh si Mbah Jagas Juggler yang dimana dia sekarang menjadi seorang kapten di storage gitu ya. Yang dimana di seri ini itu si Juggler itu memerankan seorang kapten yang bernama Shota Hebikura. Si Shota Hebikura atau ya si Juggler itu diperankan oleh Takayaka Aoyagi.
yang dimana ya kalian juga pasti tahu atau ya mungkin bisa dibilang ya udah familiar lah ya sama si Jaglas Juggler ini gitu. So oke lah. Yang dimana di sini dijelasin sama si Z yang dimana dia itu seorang yang ramah terus juga bijaksana di seri ini gitu, bukan si Jaglas Juggler yang itu gitu. Oke. Mungkin beda universe kali ya. Dan di sini ada si Haruki. Oke. Kayak ngeledek gitu, Pak. Waduh. Ini ngakak sih asli itu kebiasaan banget ya ya si pemeran si Jaglas Juggler emang dari serial Orb juga suka megang-megang itu orang sih. So oke lah. Dan di sini ada robot ya. Robot utama atau robot pertama yaitu namanya itu Scavenger ya atau Scavenger ya kayaknya ya. Yang dimana ini itu robot utama di serial Ultraman Z ini. So oke lah. Yang dimana mungkin yang mengontrol robot ini mungkin si Yoko ataupun si Haruki gitu. So oke lah. Dan di sini ada robot kedua yang dimana mungkin familiar banget bagi kita yang dimana ya si Windam atau Windam ya pokoknya itulah yang dimana si Windam ini pernah muncul atau mungkin bisa dibilang sering muncul di serial Ultra Seven terus juga Ultraman Mebius gitu. So oke lah. Jadi saya agak familiar gitu. Oh mantap. Dan di sini ada Kapten Mekanik yang namanya tuh Kojiro Inaba, diperankan oleh Jun Hashizume. Nice banget ya ini kakek-kakek ya. Waduh, kakek-kakek pintar guys ya. Dia sekarang menjadi seorang kapten di storage gitu, yang mengolah bidang storage di bagian permesinan gitu. Ya intinya sih kayak gitu, so oke lah. Oke, ternyata di sini tuh banyak banget guys ya member-member storage di bagian mekanik yang dimana di sini ada banyak ya, dimana di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 men. Tapi nggak dikenalin mungkin ya sebagai case tambahan aja sih. Case bukan case utama, bukan case ya. Case sampingan lah ya istilahnya sih mungkin kayak gitu. So oke lah. Mantap. Dan di sini ada kakek-kakek tukang batu akik di serial Kamen Rider Wizard. Jadi di sini itu si Hisahiro Ogura ini memerankan seorang direktur, lebih tepatnya direktur Kuriyama ya, direktur Kuriyama. Yang dimana di sini itu mungkin kerjaannya itu emang kayak marah-marah terus men ya, aduh. Kayak itu siapa? Perannya itu kayak di serial Ultraman Mebius itu kayak si ajudan ya, Toriyama ya bukan Kuriyama. Mirip-mirip sih. Dari mukanya, poster tubuhnya, terus juga posisinya mirip-mirip. Mungkin mereferensikan dari situ, mungkin ya, tapi gak tahu juga. Oke ya. Dan di sini emang sih kerjaannya kayaknya ceramah banget. Sampai-sampai si kaptennya atau si jaguarnya itu ya emang kayak ya tunduk aja gitu. Karena ya namanya juga direktur. Dan di sini ada si Yuka yang memberikan direkturnya ini sebuah teh atau apa ya? Sugoi sekali. So oke lah, jadi di sini ada bagian trailer yang dimana di sini itu memperkenalkan semua form dan juga alat henshin dari si Ultraman Z ini. So oke lah, kita bakal coba lanjut nonton dulu guys ya. Dan di sini adalah henshin itemnya yang dimana Ultra Z Tracer ya guys ya. Jadi di sini kita bakal coba lihat aja henshin itemnya dulu. So oke lah. Dan di sini ada banyak banget Ultra Medal yang mungkin bisa dibilang jadi bakalan si Haruki pakai gitu. So oke lah. Di sini ada Zero Medal, terus juga di sini Seven Medal, terus juga di sini ada Leo Medal ya, oke. Ini lagunya enak loh, backsoundnya enak, kayak OP-nya tadi. Terus di sini ada si Haruki yang dimana ini mukanya kok gitu banget ya, aduh, kayak kocak-kocak banget, agak ya sableng. Terus di sini kayaknya dia ngelihat sebuah kartu yang dimana di situ kan ada Haruki Access Card ya kalau nggak salah ya namanya, so oke lah. Untuk mengakses Ultra Z Tracer-nya kayak authorized di Zero One Driver gitu, mungkin kayak gitu ya. Oke, jadi si kartunya itu dimasukin ke Ultra Z Tracer-nya, terus si Haruki ini membuka sebuah holdernya yang ada di sabuknya yang dimana itu berisikan medal-medal dari Ultraman gitu. So oke lah. Next, dan yang saya kurang serk itu masa masuknya itu satu-satu men. 1 2 3 Zero, Seven, Leo itu emangnya agak lama, Pak. Agak ribet sih. Tuh, satu tapi ya gak tau lah ya di serinya bakalan kayak gimana gitu. Tapi untuk preview kali ini agak aneh gitu. Seven, Leo. Oke, mantap. Jadi gini ya guys ya, singkatnya si Ultra Z Tracer ini cara kerjanya mungkin bisa dibilang ya kita itu memasukkan sebuah kartu ya, kartu si Haruki Access Card itu ya, Access Card Haruki. Yang dimana itu dimasukin ke si Ultra Z Tracer-nya, terus juga kita buka holdernya atau ya mungkin bisa dibilang memasukkan sebuah medal-medal dari Ultraman tertentu. Misalnya kita pengen jadi Alpha Age, kita harus punya yang namanya
medal dari Ultraman Zero, Ultra Seven dan juga Ultraman Leo. Ini mana itu cukup aneh sih. Masukinnya itu satu-satu banget men ya. Jadi gak tahu sih kalau misalnya di seri kayak gini agak gimana ya, ribet men ya. Jadi aduh agak aneh sih, so ya kayak gitu sih. Terus juga setelah dia memasukkan ya kedua item itu ke Ultra Z Tracer, langsung dia meneriakkan Ultraman Z dan langsung menekan tombolnya. Jadi ya cara kerjanya sih sesimpel atau seribet itu men ya. Aduh, entah kalian bisa bilangnya ini ribet atau simpel gitu. Aduh, oke. Z, Z, oke, ini mukanya gini amat ya, oke. Tuh langsung dipencet guys. Nah, Ultraman Z Alpha Age ini adalah form, mungkin bisa dibilang form yang bakalan dipakai terus sama si Haruki dan juga si Z, yang dimana ini gabungan antara si Ultraman Zero, Ultraman Leo dan juga Ultra Seven. Oke. Nice. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian dadanya itu ini mengingatkan saya banget sama energi core-nya yang ada di Ultraman Noah, The Next dan juga Nexus, yang dimana mirip banget men kayak gitu, tapi di sini itu warnanya biru terus juga bercahaya. Berbeda halnya dengan Nexus, The Next dan juga Noah yang dimana warna merah dan nggak menyala gitu. Tapi itu kayaknya mereferensikan banget sih. Ya kayaknya lah ya, tapi gak tahu juga. Dan di sini si Alpha Age ini oke ya, mengeluarkan sebuah nunchaku. Katanya ini mungkin nunchaku. Mungkin ya senjatanya ini. Nih, teman-teman bisa lihat ini. Oke, ini katanya sih nunchaku guys ya, yang dimana kayak senjata yang bisa diputar-putar gitu. Oke. Nice, kita next. Dan ngomong-ngomong soal Alpha Age ini, Ultraman Z Alpha Age ini lebih ke speed atau ya lebih ke kecepatan, yang dimana udah dijelasin juga sama si Z ataupun si naratornya gitu. So oke lah. Dan di sini juga ada senjatanya si Ultraman Z di berbagai form ya. Jadi di sini tuh senjatanya bisa dipakai di semua form, yang dimana jadi namanya itu adalah Z Lance Arrow, atau ya mungkin bisa dibilang ya Ultra Lens-nya si Orb, atau ya si Orb Hurricane Slash itu mungkin ya dimodifikasi sedikit. Jadi ya bentuknya kayak gini gitu. Ini emang sih modifikasi banget sih dari bentuk. Tapi gak apa-apa lah, gak apa-apa. Tetap menarik, tetap menarik. Pas itu ini lens arrow-nya lens arrow ini. Lensnya si itu si Orb Hurricane Slash ini asli sih, aduh di mod di sedikit. Tapi ya gak apa-apa lah ya, keren-keren. Warna biru, full biru. Dan di sini ada form kedua atau mungkin ya form selain si Alpha Age tersebut. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi form ini itu adalah form gabungan dari kekuatan dari Ultraman Taro, Ultraman Mbah dan juga Ultraman S. Yang dimana kita coba nonton lagi. Dan di sini kalian bisa lihat ya guys ya, yang dimana di sini tuh lebih ke power ya guys ya, tipenya yang dimana ya udah dijelasin sama narator ataupun si Z-nya itu gitu. Tuh, dari segi tubuhnya juga bulky banget. Tapi nggak sebulky si Titas sih. Kalau si Titas mah parah banget bulky-nya si Milos ya, aduh. Dan di sini ada form ketiga dari Ultraman Z setelah Ultraman Z Alpha Age dan juga Beta Smash. Yang dimana namanya tuh adalah Gamma Future. Gamma Future, Gamma Future, yang Gamma Future. Yang dimana form ini itu dibentuk oleh kekuatan dari Ultraman Gaia, Tiga dan juga Dyna. Yang dimana ya kelihatan banget di sini paling keren menurut saya, kalau menurut saya ya, yang dimana di sini itu kayaknya Gamma Future ini atau form Gamma Future ini lebih ke balance atau ya lebih ya seimbang itu. Yang dimana si Alpha Age itu lebih ke speed, terus juga si Beta Smash lebih ke power, dan ini kayaknya lebih ke balance gitu. Tapi di sini tuh kayak lebih ke magic ya guys ya, dari segi kekuatan gitu, balance dan juga magic. Oke, mantap. Nah, gayanya itu loh, keren guys, asik, keren. Waduh, mantep lah, mantep, cool. Dan di sini ada banyak yang bilang ya guys ya, kita coba lihat dulu. Jadi si Asakura Riku ini banyak yang bilang rumor-rumornya, yang dimana si Asakura Riku ini atau si Ultraman Jin ini bisa dibilang sebagai second Ultra atau mungkin ya Ultraman lainnya dari serial Ultraman Z ini. Tapi ada juga yang bilang kalau si Ultraman Jin ataupun si Riku ini hanyalah cast pendatang atau ya tamu atau ya hanya muncul beberapa episode gitu. So oke lah, tapi ya saya masih belum berani untuk berpendapat gitu karena ya belum ada kepastian juga. So oke lah. Tapi saya lebih cocok sih kalau misalnya si Jid ini jadi second ultra sih, kayaknya lumayan menarik. Soalnya kan si Zero itu ya jadi second ultra di serinya. Jadi ya kayak apa istilahnya, semacam balas budi gitu lah ya. So oke lah. Jadi di sini tuh si Jid itu yang menggunakan form yang ya saya udah jelasin di video kemarin, yang dimana si Jid ini tidak menggunakan form Jid primitif, terus juga solid burning dan lainnya. Jadi
di sini tuh dia menggunakan form baru yang dinamakan Galaxy Rising. Jadi Ultraman Z Galaxy Rising ini dibentuk oleh kekuatan dari Ultraman Ginga, Orb, dan juga X, yang dimana ya kalian juga udah pasti tahu dari bentuknya, yang dimana saya kurang serk banget men ya. Terus juga si Asakura Riku ini menggunakan Z Riser juga, bukan G Riser gitu. Entah si G Risernya itu entah hilang, entah rusak, entah gimana gitu ya. Tapi kayaknya sih kalau menurut saya mungkin rusak atau mungkin nggak bisa dipakai gitu ya untuk sementara waktu, kayak si Zero pas Ultimate Braceletnya itu ya rusak gitu ya, atau nggak bisa digunain gitu. So oke lah. Dan di sini kalian bisa lihat di sini ada si Asakura Riku dan juga si Haruki Natsukawa yang sedang menggunakan atau sedang mengenggam sebuah Z Riser. Di sini emang mirip banget sih, emang sama main Z Riser. Waduh. Dan di sini mungkin mereka team up guys ya. Oke, mantap. Ini kayak apa? Matahari terbenam gitu ya. Ini udah lama ya saya nggak lihat adegan Ultraman kayak gini lagi setelah Taiga ya. Setelah Taiga. Taiga juga kalau nggak salah cuma ada satu episode ya yang adegannya di sore hari gini gitu. So oke lah. Oke ya. Ternyata di sini ada villainnya guys ya, yang dimana oke kita tonton lagi. Jadi villain di serial kali ini adalah Shinya Kaburagi, diperankan oleh Rihito Noda, yang dimana si Rihito Noda ini pernah memerankan Another Hibiki ya kalau nggak salah di Kamen Rider Zio itu. Pas ya, kalau nggak salah Another Hibiki gitu. Kalau nggak salah lah ya. Oke, next. Dan di sini lumayan dark sih, lumayan serem-serem. Dan kayaknya sih si Kaburagi ini kayak gimana ya, cool-cool banget sih, nyerem-nyeremin gitu. Dan dari berbagai info yang beredar, si Kaburagi ini kalau nggak salah seorang manusia yang mungkin bisa dibilang dirasuki sama Seijin, yang mungkin bisa dibilang menjadi villain utama di serial Ultraman Z ini. Yang dimana mungkin mirip-mirip sama si Aizen Makoto gitu ya, yang dimana si Aizen Makoto itu dirasuki oleh Seijin bernama Cerezar ya, Kriza ya, pokoknya itulah yang dimana ya mirip-mirip sih konsepnya, entah itu benar entah salah gitu ya. Yang dimana itu kalau misalnya benar itu lumayan menarik gitu, so oke lah. Oke, jadi di sini ada Ultraman Zero yang mungkin bisa dibilang dihisap ke black hole sesuai dengan sinopsisnya. Ini mana di sinopsisnya itu si Zero terus juga si Z itu sedang melindungi planet Nebula M78. Namun si Zero ini mungkin bisa dibilang ya kejebak lah ya ke suatu black hole, dan di sini banyak yang bilang si black hole-nya ini dimunculkan oleh sebuah kaiju ya, kaiju apa ya? Bulton kaiju ya. Kalau nggak salah yang kayak otak gitulah ya, yang buletan gitu yang ada di serial Mbah. Kalau nggak salah sih gitu ya, rumor yang beredar gitu. So oke lah. Oke, di sini ada OP-nya juga ya, openingnya mantap. Dan di sini si Zero ini memberikan sebuah Z Riser yang bersamaan dengan Ultra Seven Medal dan juga Ultraman Leo dan juga Zero Medal. Ini mana ini pastinya si Zero dapatkan di planet Nebula M78 gitu. So oke lah. Oke, ini openingnya, aduh, opening theme-nya mantap. Nah, di sini ada robot utamanya ini kayak mukanya kayak sedih gitu ya, dan di sini ada si Z base form. Oke. Boom, asik. Di sini ada Jid dan juga Ultraman Z Alpha Edge, mantap. Oke, tuh teman-teman bisa lihat ini mirip banget sih desainnya sama Ultraman Zero. Ya namanya juga kan ya memeriahkan 10 tahun dari 10 tahun Ultraman Zero gitu. So oke lah, jadi nice. Gila keren. Jadi ya guys ya, intinya di trailer kali ini itu mungkin bisa dibilang menunjukkan semua form yang akan muncul di serial Ultraman Z ini. Terus juga case-case yang bakal muncul, terus juga robot-robotnya, terus juga si storage tersebut. Ini mana di sini saya cukup excited banget pengen nonton ya guys ya, yang dimana di sini tuh ya Ultraman Z itu cukup keren ya guys ya, dari trailernya ini keren banget ya guys ya, yang dimana itu animasinya juga keren, terus juga ya case-case-nya juga kayaknya tidak mengecewakan ya guys ya, yang dimana di sini ada si Haruki ini kayak agak sengklek banget ya. Tapi gak apa-apa ya, nggak terlalu sengklek banget, semoga aja lah ya. Terus juga di bagian heroin saya suka banget sama heroin keduanya atau heroin second heroinnya, yang dimana di situ si Yuka Ohta ya, yang dimana saya suka banget men ya, aduh. Terus juga di sini ada si Juggler yang menjadi seorang kapten ya guys ya di universe Z ini, yang dimana mungkin yang saya agak anehin ini yang dimana universe buminya ini universe Showa atau mungkin universe alternatif atau universe yang lain gitu. Yang dimana di sini belum diungkapin gitu ya. Terus juga di sini tuh menurut saya ya guys ya, yang dimana di sini tuh poin plus dari serial ini itu lebih banyak karakter protagonis, yang dimana di sini tuh
ada kapten mekaniknya juga, yang dimana member-member mekaniknya juga ada ya guys ya. Tadi itu ada berapa ya kita hitungnya, 11-an atau 10 ya, pokoknya itulah. Ini mana itu mungkin ya sebagai case tambahan aja lah ya, atau kayak sampingan gitu. Terus juga di bagian villain itu cukup garang lah ya, kalau misalnya kita lihat preview dari trailer ini gitu. Yang dimana semoga aja ya bakalan garang gitu ya, atau creepy pasta gitu ya, mungkin lah ya. Jangan sampai kayak si Aizen yang cuma ngehibur doang gitu. Jadi ya kayak gitu aja dulu ya trailer breakdown plus ya bahas-bahas sedikit tentang Ultraman Z ini, yang dimana di sini kita udah bahas lengkap-lengkapnya, yang pengetahuan saya sendiri. Kalau misalnya saya ada yang kurang atau misalnya saya salah dalam menyampaikan informasi, ya silakan kalian koreksi aja di kolom komentar, nanti saya bakalan coba baca dan mungkin bakalan bahas juga gitu. Karena ya saya juga cuma manusia biasa ya, punya kesalahan gitu. So oke lah, jadi ya like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saatnya bilang sayonara. Ditunggu ya tanggal 20 Juni 2020 ini Ultraman Z ini bakalan tayang gitu ya, setiap jam 7 pagi di waktu Indonesia, atau ya jam waktu Indonesia gitu. So oke lah.